Halo, perkenalkan nama lengkap saya Yusmiati Ematan, MPM 220287, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timur. Baik, di sini saya akan review buku tentang Etika Administrasi Publik dengan penulis M. Cassianur Ulum dan Lufi J. Kurniawan. Buku ini terdapat 130 halaman. Di dalam buku ini terdapat 13 bab yang akan saya jelaskan. Bab 1 tentang konsep dasar etika administrasi publik. Etika administrasi publik sebagai bidang studi yang signifikan berawal dari pertengahan 1970-an. Etika mengacu pada standar benar dan salah yang didasarkan pada standar yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, biasanya dalam hal tugas, prinsip, kebijakan, dan manfaat bagi masyarakat. Dilema etika dalam administrasi publik sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas administrasi yang demokratis. Yang kedua, negara hukum dan asas legalitas. Yang ketiga, integritas profesional. Yang keempat, responsivitas terhadap masyarakat atau warga. Pembahasan selanjutnya bab 2 membahas tentang etika, moralitas, dan hukum. Perbedaan etika, moral, dan hukum. Etika adalah sesuai dengan prinsip-prinsip benar dan salah yang diterima yang mengatur perilaku kelompok atau organisasi, aturan atau standar yang mengatur perilaku anggota profesi. Perbedaan antara etika dan moralitas dapat diilustrasikan oleh potensi konflik antara perasaan moralitas dan standar yang diharapkan untuk diikuti sebagai profesional atau pejabat publik. Etika dan perkembangan moral individu dalam proses pendidikan, internalisasi nilai-nilai dari orang-orang sekitarnya, mengalami perkembangan moral yang membawanya melalui tahap penalaran hakikat hukum dan keadilan. Keadilan adalah suatu kualitas yang berkaitan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum, melainkan dengan penerapannya. Pembahasan selanjutnya bab 3 membahas tentang etika demokrasi. Konsep etika dan demokrasi secara umum banyak orang menyampaikan tentang standar etik yang seharusnya sesuai dengan etika maupun istilah-istilah lainnya tentang etika. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang artinya tentang adat, kebiasaan, atau kelakuan manusia. Secara singkat, etika dapat disebut juga dengan penjelasan dari watak seseorang tentang bagaimana perilakunya. Konsep etika jika digunakan dalam sehari-hari dapat dibedakan menjadi 3 arti. Pertama, etika sebagai ilmu. Kedua, etika dalam arti perbuatan. Ketiga, etika sebagai filsafat. Sedangkan konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, karena demokrasi merupakan sebuah sistem politik untuk menjalankan institusi publik yang berdasarkan dari adanya mandat. Demokrasi tidak dapat dijalankan tanpa adanya mandat dari orang yang memberikan mandat kepada penerima mandat. Etika demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari adanya fatsun politik dari seseorang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menjalankan mandat. Pembahasan selanjutnya bab 4 membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Tujuan dari bab ini adalah memberikan penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud
ketika berbicara tentang demokrasi dan HAM, sejauh mana mereka dapat berbagi atribut tertentu dan untuk mengelak relasi konseptual dan empiris di antara demokrasi dan HAM. Relasi demokrasi dan HAM didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab bersama, kebebasan individu, integritas, representasi yang adil dan setara, inklusif dan partisipasi, dan solusi tanpa kekerasan untuk konflik. Dengan demokrasi dan HAM adalah konsep yang kompleks, multidimensi, dan tidak saling terpisah satu sama lain. Pembahasan selanjutnya membahas tentang legitimasi kekuasaan dan kepercayaan publik. Nilai-nilai publik dan legitimasi. Nilai-nilai publik yaitu jujur, cerdas, tanggung jawab, adil, dan lain-lain. Sedangkan legitimasi pilihan politik tidak hanya bergantung pada proses pembuatannya, tetapi juga pada legalitas dan keadilan yang dirasakannya. Kekuasaan dan kepercayaan publik. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa kekuasaan dan legitimasi yang telah dimiliki seseorang yang telah mendapatkan mandat untuk menjalankan otoritasnya dengan tanpa mendapatkan penolakan dari objek kekuasaan akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat atau publik. Dengan kata lain, kekuasaan dan kewenangan yang dijalankan dengan mendapatkan legitimasi dari masyarakat merupakan sebuah keputusan yang akan mendapatkan kepercayaan dari publik atau masyarakat. Pembahasan selanjutnya, bab 6 membahas tentang etika dalam isu kebijakan publik. A. Eksintasi nilai kebijakan dan fungsi utama dapat diidentifikasi. Yang pertama, nilai-nilai sebagai motivator membantu mengarahkan tindakan dan mendorong perubahan. Sedangkan yang kedua, nilai sebagai dasar untuk pilihan kebijakan publik merupakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pemikiran tentang formulasi kebijakan dan yang lain berkaitan dengan pemikiran menjadi tindakan implementasi kebijakan. B. Pendekatan berbasis nilai. Salah satu cara untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang diungkapkan adalah dengan menilai efeknya dalam realitas sosial. C. Dimensi etika dalam kebijakan publik. D. Pilihan etis dalam kebijakan publik. Pembahasan selanjutnya bab 7 membahas tentang isu birokrasi. Di dalam bab membahas tentang studi dan isu etika birokrasi. Studi birokrasi merupakan analisis tentang bagaimana lembaga administrasi berfungsi sebagai organisasi dalam sistem pemerintahan. Pelayanan publik adalah bidang yang harus dikelola dengan baik karena mengandung hak asasi manusia warga negara, sedangkan maladministrasi sendiri mengacu pada perbuatan keputusan resmi dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Menuju reformasi dan birokrasi merupakan suatu kebutuhan yang krusial untuk mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kode etik dan kode perilaku menjadi krusial untuk mewujudkan pegawai ASN yang bersifat profesional. Kode etik menjadi sebuah tatanan atau arahan bagi ASN dalam membuat keputusan, sedangkan kode perilaku menjadi arahan bagi ASN dalam bersikap di tempat kerja dan di masyarakat. Pembahasan selanjutnya bab 8 membahas tentang etika, akuntabilitas,
dan kolaborasi, urgensi dan relasi akuntabilitas, etika. Hal yang mendasar dari relasi antara etika dan akuntabilitas adalah asumsi bahwa komitmen para administrator modern untuk bertindak sendiri sesuai dengan moralitas secara bertanggung jawab tidak cukup untuk memastikan bahwa kehendak rakyat akan dilaksanakan. Akuntabilitas dan kolaborasi sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia relatif belum berkontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas, akuntabilitas, dan integritas elit politik serta tata kelola pemerintahan yang baik. Pemilu dan pilkada semakin bebas dan langsung, namun politik uang dan korupsi tetap marak dan cenderung meluas. Hal ini dijadikan titik pijak untuk mengonstruksi berbagai bentuk kolaborasi di antara mereka. Pembahasan selanjutnya bab 9 membahas tentang kajian korupsi dan strategi pencegahannya. Korupsi berasal dari dalam bahasa Inggris yaitu corruption yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Korupsi berarti perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan ini bisa berwujud pemerintahan, administrasi, atau manajemen. Jenis-jenis korupsi yaitu yang pertama, korupsi individual karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar dan ingin memaksimalkan harta kekayaan. Yang kedua, korupsi struktural seperti telah berakar dalam sistem administrasi dan birokrasi dan melibatkan seluruh komponen birokrasi. Yang ketiga, korupsi politis. Sikap politis dan aparat penegakan hukum yang tidak memberikan reaksi atau tanggapan terhadap praktik KKN yang diketahuinya. Upaya pencegahan korupsi yaitu 1. Pendidikan rakyat anti korupsi. 2. Menyampaikan program anti korupsi kepada organisasi. 3. Membentuk organisasi anti korupsi. 4. Mendorong terwujudnya sistem politik yang partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Pembahasan selanjutnya bab 10 membahas tentang literasi dan pemicu gerakan anti korupsi. Di dalam bab ini membahas tentang literasi korupsi. Literasi yang dimaksudkan di sini diharapkan tidak hanya sekedar mengetahui tentang isu korupsi, tetapi juga berdampak pada saat menentukan sikap yang juga anti korupsi. Kasus pencalonan ex-koruptor, kita mungkin pernah mendengar pernyataan pencalonan sebagai anggota legislatif adalah juga hak bagi ex-narapidana atau napi koruptor. Dianggap akan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak politik dan isu penegakan hukum. Sebagai permasalahan serius, pemberantasan korupsi sudah semestinya dilakukan secara kolektif, terstruktur, dan sistematis. Bahkan pihak penyelenggaraan negara dan pemerintah dituntut mampu memberikan keteladanan dalam pemberantasan korupsi yang dimulai dari instansi mereka sendiri. Pembahasan selanjutnya bab 11 membahas tentang tata kelola badan usaha milik negara dan isu korupsi. BUMN merupakan aktor utama bagi negara untuk menjalankan perannya di sektor ekonomi. Manfaat kepemilikan BUMN adalah korupsi politik dan sosial. BUMN seringkali terkonsentrasi di sektor-sektor yang memiliki kepentingan strategis bagi negara dan masyarakat, termasuk pembangunan. Semakin banyak BUMN
beroperasi seperti koperasi swasta semakin aktif secara internasional dan menguasai pangsa pasar yang lebih besar. Risiko praktis korupsi memberikan indikasi kuat bahwa ancaman korupsi dan praktis penyimpangannya di dalam dan di sekitar BUMN itu nyata. Secara umum, mitigasi risiko korupsi mengacu pada penerapan langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. Pembahasan selanjutnya, bab 12 membahas tentang kepemimpinan berbasis nilai. Kepemimpinan dan moralitas. Ada beragam teori kepemimpinan, dari sifat, gaya kepemimpinan, dan situasi kepemimpinan, serta merupakan representasi dari berbagai perspektif tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pelayanan publik. Urgensi kepemimpinan dalam organisasi sektor publik. Hal yang sama juga terkait tanggung jawab administrator publik sebagai pemimpin dan agensi moral untuk meningkatkan wacana publik mengenai pelayanan publik, kepemimpinan sektor publik, dan transparansi. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya yaitu bab terakhir, bab 13, membahas tentang tantangan etika administrasi publik. Mewujudkan agensi krusial tentang yang dihadapi etika administrasi publik, yaitu 1. Urgensi akselerasi reformasi administrasi birokrasi. 2. Kampanye kode etik dan kode perilaku yang berkelanjutan. 3. Penyimbangan kompetensi etis. Penyimbangan kompetensi etis. Gerakan pendidikan berbasis kompetensi mengarahkan kembali fokus pengajaran dari upaya menanamkan pengetahuan teoritis yang dianggap bermanfaat untuk mengembangkan basis pengetahuan dan berbagai keterampilan umum. Hal ini menjadi fokus pada pengembangan kapasitas yang diinginkan dalam hasil kinerja yang ditentukan secara khusus. Pengembangan membutuhkan hal yang lebih lengkap dari unsur-unsur spesifik. Kompetensi etis antara lain sebagai berikut. 1. Keterampilan identifikasi masalah adalah serangkaian keterampilan yang mencakup keterampilan diagnostik. 2. Keterampilan pemecahan masalah adalah serangkaian keterampilan yang mendukung tugas penyelesaian masalah untuk mencapai hasil yang sesuai. 3. Keterampilan advokasi adalah keterampilan untuk mengadvokasi secara efektif, berdebat, keputusan yang diusulkan, dan pembenaran etisnya. 4. Keterampilan kesadaran diri dan pembangunan konsensus adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan dalam menemukan kenali berbagai kelebihan dan kelemahan dari posisi mereka sendiri. 5. Sikap dan komitmen, yaitu mungkin area yang paling bermasalah dari intervensi pengembangan etika adalah mencapai komitmen terhadap penerapan standar. Inilah hasil review buku administrasi publik, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.